Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Perlu saya di sini jelaskan, terutama orang-orang merasa dirinya ma'rifat atau orang-orang yang merasa dirinya sudah mengenal Allah, bahwa sesungguhnya orang-orang ma'rifat itu tidak lagi sholat. Tapi bukan berarti tidak berlaku sholat baginya. Apa yang dimaksud orang ma'rifat itu tidak lagi sholat? Dia tidak melihat lagi dirinya dalam sholat, lenyap. Yang terlihat dan yang melihat di situ sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Dia merasa tidak punya daya upaya lagi kecuali Allah. Kalau orang merasa dirinya ma'rifat tapi dia masih merasa dirinya sholat, itu bukan orang ma'rifat, tapi orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya upaya kecuali Allah. Coba. Tapi di sisi lain dia merasa dirinya sholat. Inilah orang-orang yang sombong, orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Disesatkan oleh Allah karena kesombongannya. Apa yang kita punya? La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya upaya kecuali Allah. Bagaimana cara orang ma'rifat menyaksikan Allah dalam sholat? Yang pertama, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, oh, itulah dia. Sekali lagi, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, itulah dia. Ini yang harus kita sadari, harus kita saksikan apabila kita sholat. Dia kalam, la mutakallimun. Artinya dia yang maha berkata-kata, bukan kita.
Allahu Akbar, dialah yang menggerakkan kita. Itu yang harus kita saksikan. Jangan menyaksikan dirinya sendiri, tapi saksikan Allah ketika kamu digerakkan. Saksikan Allah ketika kamu berkata-kata Allahu Akbar. Karena inilah kenyataan Allah yang ada pada diri kita. Subhanallah. Jangan selalu diri kita yang kita tampilkan di depan. Kalau bukan karena tajallinya Allah, kalau bukan karena Allah bertajalli dalam diri kita, kita tidak bisa apa-apa. Apa yang bisa kita buat? La haula wala quwata illa billah. Kita seringkali mengucapkan hampir berkali-kali dalam satu hari, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Kalau kita ini tidak punya daya upaya, kenapa kita merasa aku itu, aku ini, aku ini? Ini suatu kesalahan besar yang setiap saat kita lakukan karena kita tidak mau tahu. Tidak mau tahu tentang Allah. Selalu diri kita yang kita tampilkan, kita munculkan di depan. Akhirnya kita tidak bisa melihat Allah. Satu kesalahan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita tidak mau peduli tentang Allah. Padahal nyata Allah bersama kita. Nyata. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Bayangkan. Kalau kita bisa memahami kata Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Coba bayangkan saudara. Urat leher itu sudah menyatu sama kita, tapi masih dekat lagi. Cuma kan tidak enak kalau dikatakan engkau itu adalah aku. Aku lebih dekat daripada urat lehermu, artinya apa? Kalau bukan karena aku, kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang menggerakkan kamu. Kenapa kamu tidak menyaksikan aku? Kenapa kamu tidak melihat aku? Aku yang melihat dalam dirimu. Aku yang mendengar dalam dirimu. Aku yang berkata-kata dalam dirimu. Kenapa kamu tidak melihat aku? Kita tidak melihat karena kita tidak mau tahu tentang Allah. Inilah satu kesombongan yang terbesar. Kita tidak peduli Allah. Apa kita tidak sombong kalau seperti itu? Sombong. Satu contoh saudara. Saya kenal seseorang atau saudara kenal seseorang. Akrab. Bahkan saudara. Kita di samping kita, kita tidak mau tahu. Bagaimana kita mau kenal? Mulai sekarang, saya mengajak saudara. Ayo. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah.
Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Apa yang kita bisa buat? Berjalan ke sana kemari itu adalah Allah. Allah yang menggerakkan sehingga kita bisa berjalan. Kenapa kita tidak mau tahu? Orang yang tidak mengenal Allah, orang tidak mau tahu kenyataan Allah yang ada pada dirinya yang sangat nyata, itulah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak peduli. Padahal dia sangat nyata. Kita tidak bisa makan minum tanpa dia. Lalu kita tidak peduli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, kesombongan terbesar adalah ketika kita selalu merasa ada, selalu menampilkan diri kita melupakan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam surga dengan kesombongan yang kita bawa? Iblis dalam surga sombong dikeluarkan dari surga. Mana mungkin kita bisa masuk dalam surga membawa satu kesombongan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.